Apakah Yesus dan Isa sama? Dia bilang nggak sama dong. Yesus kan lahirnya di kandang, itu lahirnya di bawah pohon korma. Yesus dengan Isa itu adalah pribadi berbeda. Tapi pikirkan juga sejumlah persamaan. Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Maryam atau Maria, bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal. Tapi mama dan bapaknya namanya sama, dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang kesamaan ini nih, kenapa bisa terjadi? Lagi pula dari sudut bahasa, kita mengenal namanya korespondensi fonetik, hubungan bahasa antara ullah, ilah, Allah, Eloah, itu punya hubungan semua. Karena apalagi serumpun antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, rumpunnya sama, rumpun bahasa Semitik dari jalurnya anaknya Nuh, Sem itu loh. Abodah dalam bahasa Ibrani sampai di Arab menjadi ibadah, sampai Indonesia menjadi ibadah. Kados bahasa Ibrani sampai ke Arab jadi kudus, sampai ke kita jadi kudus. Di bahasa Ibrani itu neraka itu Gehenna. Dari Gehenna sampai ke Arab, kalau Arab tuh G di Ibrani jadi J, makanya Hagar jadi Hajar, Gabriel menjadi Jibril. Maka Gehenna itu di Arab menjadi Jahana. Jahana sampai ke Indonesia jadi Jahanam. Makanya neraka Jahanam, betul ya. Nah, itu ada hubungan bunyi. Isa dengan, ingat ya, Yesus itu nama Yunani Yesus, nama Ibraninya tuh Yosua. Yosua tuh Yesus itu. Kalau Yosua boleh, kenapa Yesus nggak boleh? Ya yang penting jangan Yesus Kristus saja, ya toh. Karena kalau dikasih nama Yesus Kristus, tiba-tiba dia mabuk dan ditangkap masuk penjara, koran menerbitkan Yesus Kristus ditangkap. Nah, itu kan jadi kacau itu ya. Yosua menjadi Yesus, Yesus menjadi Isa, atau Isa Yasu, itu ada hubungannya. Karena Yosua itu bisa Hosea, Isaya, itu menjadi Isa. Sementara kata Al-Masih itu, al itu kata sandang dalam bahasa Arab. Masih itu sama dengan bahasa Ibrani Masiah, yang dalam Yunani menjadi Mesias. Dalam Yunani itu Kristus. Sehingga Yosua Hamasyah, ha itu kata sandang bahasa Ibrani. Yosua Hamasyah itu sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Isa Al-Masih. Itu sama itu. Kesamaan bahasa dengan kesamaan teologis. Kalau secara bahasa sama, yang dimaksudkan sama, tapi secara teologis itu menjadi berbeda. Jadi yang dimaksudkan dengan Yesus dan Isa itu sama, yang digambarkan dalam kitab Injil dan kitab Quran itu kok beda. Yang ini bilang mati di salib, yang sana bilang nggak mati di salib, hanya diselamatkan saja, diserupakan saja. Kok beda? Yang ini lahir di sini di Bethlehem, itu lahir di bawah pohon korma. Kok beda? Kalau begitu, orang yang dimaksudkan sama, tapi deskripsinya berbeda. Orang yang sholat dan bayar zakat Islam atau Kristen, mukmin atau kafir? Mukmin. Nah, kenapa selama ini asumsi seluruh Muslim di dunia, bahkan khususnya di Indonesia, Isa itu Kristen? Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Jangan sekali-kali kalau saya jadi debat dengan para pendeta, saya tidak pernah mengidentikan Tuhan Kristen bernama Yesus Kristus itu dengan pribadi Isa Al-Masih. Baik dalam gambaran secara antropomorfistis, dalam bentuk-bentuk antropos, tubuh, postur tubuh, sulit digambarkan mana Al-Masih itu. Jangankan Al-Masih, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad yang 576 tahun sebelum Isa, susah digambarkan. Dari Mekah sampai ke ujung dunia, sampai ke masjid-masjid, ada nggak foto Nabi Muhammad di atas onta? Ada nggak foto Nabi Muhammad dipeluk ibunya? Apa tuh yang menyusui 4 tahun? Holimatus Sa'diyah. Anak saya yang terakhir yang perempuan itu namanya Khalimatus Sa'diyah. Saya kasih nama itu, yang menyusui Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak foto Rasulullah? Sedangkan foto Nabi Muhammad yang 500 konon rentang waktunya lebih mudah daripada Al-Masih, nggak ada fotonya. Bagaimana mungkin Al-Masih ada foto? Woi, foto siapa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abatum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.
Yesus Kristus adalah Tuhan kalian, Isa Al-Masih Nabi kita. Konsepkan itu dalam pikiran kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Coba begitu. Jadi sudahlah, jangan berdebat kita. Isa Al-Masih Nabi kami, Yesus Kristus adalah Tuhan kamu. Jadi kalau berdebat kamu asumsikan Isa adalah Yesus, nggak bakal habis. Satu bukan ahli Kristen, satu juga bukan ahli Islam. Enggak, mereka berdebat itu. Kalau Bapak mau tahu, panggil profesor Kristen dan Islam. Perdebatan mereka cuma di atas teori yang tertulis. Apa namanya? Perdebatan alegoris. Tanya dosen bahasa di sini. Saya nggak pernah saya tanggapi fitnah apapun yang mereka buang ke publik. Saya nggak pernah, karena kelasnya sudah jauh. Kalau mau berdebat, selipkan dulu. Ingat, kita orang Islam mengakui Isa sebagai nabi. Qala ini Abdullah ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyah. Sekali lagi, wa ja'alani nabiyah. Allah mengutus aku sebagai seorang nabi, bukan sebagai Tuhan. Nah, baru berdoa bahasa Ibrani. Abinu sebasa mayem yitkada semeka tabu malkuteka yaseresoneka kaserga ambares etlehem huken utenlanu hayom. Itu bahasa Ibrani. Abinu sebasa mayem, Bapa kami yang di surga. Doa Bapa kami. Katanya Yesus itu Tuhan, dia berdoa kepada Bapa yang mana lagi? Makanya orang Yahudi Sema Israel Yahweh Eluhenu Yahweh Ehad Hikomantakim Dekolama Muhammadin. Dari dulu saya sampaikan begini, KPU itu ya bohong, dia pembohong. Hikomantakim Dekolama Muhammadin yang mengatakan nama Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi pada Wailing Wall, tembok ratapan. Terungkap sekarang, manusia hidup sekarang ini seperti akuarium, ikan di dalam akuarium. Segala hal terungkap. Betulkah Nabi Muhammad disebut-sebut dalam doa ketika orang Yahudi meratap pada tembok ratapan? Adonai jismorkah mikolrah yesemor etnapsetah mikolrah Adonai jismorkah kaufueka me'ata we'at olamin hikomantakim dekalama Muhammadin. Bukan Muhammadin. Dari dulu sudah saya sampaikan, umat Islam semua tenggelam. Ada yang percaya? Ini kalau berdebat nggak kelas. Saya sudah nonton mereka berdebat itu. Ibu bapak yang habisin pulsa, lebih baik ibu bapak buka Quran. Bagaimana caranya supaya saya bisa menghafal ayat-ayat suci kitab Kristen? Karena saya mau berdebat dengan orang Kristen. Kamu Kristen atau Islam? Saya orang Islam, Ustaz. Nama saya ini. Kamu jangan hafal ayat kafir itu. Kamu hafal ayat Quran. Enggak, Ustaz, saya mau mengislamkan mereka. Tak ada orang yang masuk Islam kecuali izin. Jangan dipaksa lah, ikra hafidin. Saya Islamkan orang ini sudah ribuan kiai, puluhan ribu di Indonesia ini. Bahkan ada satu kampung di Mentawai, Sumatera Barat, jengkel saya ceramah, satu kampung masuk Islam. Buka aja di YouTube. Karena jengkel sama Ustadz Yahya masuk Islam. Ini kalau orang Kristen dengar, ini kan tidak menantang. Yang di Medan paling bagus dengan di Manado. Sementara ceramah di masjid begini, gereja di samping sana. Memang enak sekali baku hantam begitu. Sampai saya bilang, itu kawan saya di sebelah sana, pendeta itu, kawan saya, itu kalau mati tempatnya neraka jahanam. Bukan benci ibu bapak, bukan cari muka, bukan cari muka. Sayang kepada mereka. Dokter yang baik ketika mendiagnosa sebuah penyakit dalam diri seorang pasien, dokter akan menggunakan dosis obat sesuai ukuran bagi pasien yang sakit. Tidak ada sakit pinggang lalu diberi obat sakit mah. Tidak ada sakit bisul diberi obat sakit kepala. Itu dokter tidak jujur, namanya malpraktik. Dokter yang jujur berani bicara kebenaran. Kulil haq walau kana murad. Enggak ada. Saya berjalan kemana-mana, di bandara, di pelabuhan. Ini ustubi rabbi wa rabbukum. Doanya Musa. Ya Allah, lindungi saya. Lindungi diri saya dalam perjalanan. Berikan saya kekuatan. Jadi saya tidur sudah terbiasa ke kanan begini. Dia sapa dari belakang. Siapa pasiennya? Coba saya lihat. Kaget dia. Masya Allah, ini Ustadz Yahya Waloni. Bilang Ustadz Yahya Waloni,
satu pesawat situlah beberapa orang yang kenal langsung keluar.